Selamat datang kembali di Berbagi, Belajar Bareng Teknologi. Kali ini kita di episode 001, Mengawasi Performa dan Ketersediaan Sistem. Episode ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, usul, saran, atau koreksi, bisa reply di komen video ini atau tweet saya langsung di @giosakti. Kita langsung mulai saja. Sekarang kita rekap dulu ya, apa saja sedikit yang sudah dibahas kemarin. Kita sudah membahas mengenai apa sih tujuan utama yang harus kita pegang sebagai seorang engineer, yaitu kita harus memastikan performa sistem kita optimal. Optimal itu dalam arti kita harus memastikan ketersediaan buat pengguna dengan sumber daya secukupnya. Jadi tidak berlebihan maupun tidak kekurangan juga. Gitu. Kemudian kita sudah belajar teknik use method, jadi kayak semacam checklist awal yang biasa kita pegang untuk mengidentifikasi kapasitas ataupun ketersediaan dari sistem yang kita miliki ya. Use method ini yaitu kita memeriksa sumber daya yang ada di kiri bawah ya, seperti CPU, memori dan seterusnya. Dari sumber daya tersebut kita periksa utilisasi, saturasi dan error. Nah, konsep ini akan relevan di pembahasan kali ini. Itulah kenapa kemarin saya membahas yang ini dulu ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang fallacies of distributed system atau jebakan sistem terdistribusi. Jadi kalau misalnya arsitektur yang ini, ya mau nggak mau ini menjadi sebuah sistem terdistribusi karena web browsernya itu berada di tiap klien, servernya berada di tempat yang berbeda, dan terkadang juga database-nya berada di server yang berbeda walaupun masih dalam satu tempat ya pada umumnya gitu. Jadi mau nggak mau kita jadi harus menghandle atau harus mengurus sistem terdistribusi gitu dengan segala problematikanya. Makanya tadi ada istilah jebakan sistem terdistribusi. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, maka saya sarankan untuk menonton episode sebelumnya karena kita kemarin sudah membahas tentang hal-hal ini. Sekarang kita langsung ke inti pembahasan episode 001 tentang mengawasi ketersediaan sistem dan performa. Ya. Pertanyaan terbesar yang muncul mungkin ketika teman-teman menonton episode sebelumnya, gimana cara kita ngawasin semua komponen-komponen dan aplikasi ini? Ya kan? Mungkin ada satu pertanyaan yang harus dijawab nih. Kalau misalnya teman-teman dikasih pilihan gitu ya. Misalnya aplikasi kita itu ada error ya. Semua aplikasi pasti ada errornya ya. Susah banget, maksudnya hampir mustahil membuat aplikasi yang nggak pernah ada errornya. Nah, katakanlah aplikasi itu ada errornya. Lebih baik mana? Usernya ketemu error tersebut dan komplain. Jadi komplainnya datang duluan baru kita periksa. Atau kita tahu duluan bahwa error itu terjadi sehingga kita bisa langsung mulai investigasi sebelum usernya komplain. Tentu semua orang pengennya yang kedua ya. Tentu pengennya kita udah tahu duluan. Jadi kita nggak menunggu lagi user komplain. Masih bagus kalau usernya komplain. Kalau misalnya usernya nggak komplain gimana? Jadi mereka pakai, mereka kecewa dan habis itu mereka nggak pakai lagi. Itu kan gawat, ya kan? Jadi tentunya kita sebagai seorang pembuat aplikasi kita maunya kita tahu duluan kalau ada error. Maksudnya sebelum user itu komplain kita sudah tahu dan kita bisa langsung investigasi. Dan kalau perlu kalau kita udah bisa perbaiki kita langsung notifikasi ke user kita bahwa telah terjadi error dan kita mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Itu kan tentu yang kita mau seperti itu gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita ngawasinnya? Kita udah punya framework yang sudah dibahas di episode sebelumnya. Nah, untuk mengawasi ini kita tentu butuh data ya. Data apa ya? Jadi ada beberapa data yang bisa dikeluarkan dari sistem yang bisa kita tarik untuk pengawasan performa dan ketersediaan ya. Kemarin saya dikoreksi sama Mas Arya Hidayat, salah satu mentor saya. Beliau bilang tadinya ada istilah observability di sini ya. Mungkin istilahnya kurang tepat karena observability itu bukan cuma sekedar matrix, trace dan log saja yang tertera di gambar ini, tapi itu sesuatu yang lebih luas lagi. Nanti kita bahas itu ya. Intinya sekarang kita harus ngumpulin data dari sistem yang bisa ditarik ya untuk pengawasan performa dan ketersediaan itu. Nah, biasanya data ini dibagi tiga. Ada matrix, ada trace, ada logs. Matrix itu apa? Ya, jadi kalau matrix itu dibagi lagi. Matrix itu sebenarnya kan eh, data-data berupa nilai-nilai yang bisa timbul dari sebuah sistem. Ya, ini biasanya dibagi tiga lagi. Mungkin ada lebih banyak, tapi saya mau fokus ke tiga ini dulu ya.
Pertama sistem metrik. Nah, sistem metrik ini terkait erat dengan sumber daya, khususnya yang low level seperti hardware, jaringan, dan komponen-komponen dasar seperti sistem operasi. Ingat kita udah bahas sebelumnya mengenai sumber daya ya. Ketika kita membahas tentang use method, di situ dibahas tentang sumber daya. Nah, ini kurang lebih hal yang sama. Jadi sistem metrik adalah metrik-metrik dari sebuah sistem yang harus kita tarik datanya untuk kita awasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga ada application metric. Nah, application metric ini bukan bukan cuman metrik-metrik yang dari sistem yang low level, tapi justru konteksnya sangat erat dengan konteks aplikasi yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita membuat aplikasi PHP, maka konteksnya sangat erat dengan konteks aplikasi PHP yang dibuat. Misalnya aplikasi tersebut membuat query, ya. Maka application metrics itu biasanya mencatat berapa lama query itu dilakukan, seberapa sering, dan siapa saja yang memanggil query tersebut. Begitu. Itu contohnya ya. Nah, biasanya application metric ini bisa dibagi-bagi lagi. Sebenarnya ini bukan dibagi sih, tapi ada beberapa jenis yang sekarang lagi populer ya. Salah satunya namanya APM. APM itu Application Performance Monitoring. Ini adalah mungkin bisa dibilang sebuah lini produk ya, yang akhir-akhir ini juga banyak SaaS-nya, software as a service-nya, yang mana mereka sangat opinionated, artinya sangat beropini. Mereka bisa mengeluarkan dan mengidentifikasi metrik-metrik dari tiap-tiap framework ataupun bahasa pemrograman tertentu. Jadi biasanya kalau kita menggunakan APM yang populer di luar sana, nanti kita akan bahas, mereka sudah menyediakan agent yang dituning khusus untuk tiap jenis aplikasi. Jadi kalau kamu punya aplikasi Python, mereka tuh punya agent yang sudah bisa menarik semua data yang relevan dari aplikasi Python, maupun Ruby dan berbagai bahasa lainnya. Ada juga profiler. Profiler ini biasanya aplikasi-aplikasi ataupun plugin yang bisa ditempel ke aplikasi kita untuk mengidentifikasi performa dan bottleneck dari aplikasi tersebut. Ya. Jangan lupa juga ada business metric. Nah, business metric ini ya mungkin dari namanya udah clear ya, ini metrik-metrik terkait bisnis. Terus pertanyaannya, relevansinya apa dengan ketersediaan dan performa sistem? Nah, jangan salah. Mungkin gini, contohnya dulu deh. Contoh business metric itu apa? Contoh business metric itu misalnya jumlah order dalam satu hari. Ya, misalnya kamu punya perusahaan e-commerce dan business metricnya itu jumlah order dalam satu hari, jumlah transaksi dalam satu hari. Nah, ini seolah-olah kayak nggak terkait gitu ya sama sistem. Tapi sebenarnya ini memiliki kegunaan yang sangat besar, merupakan umpan balik yang sangat bermanfaat buat engineer. Karena ini merupakan panduan apakah aplikasi kita berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak ya. Ingat di use method ada satu parameter namanya error. Error ini kadang-kadang bisa tertangkap oleh logging kita ya. Nanti kita akan bahas logging atau metrik yang lain. Tapi kadang-kadang error ini nggak bisa ditangkap. Dan cara untuk mengetahui error ini sebenarnya sedang terjadi atau tidak, salah satunya dengan memperhatikan business metric. Contoh, misalnya transaksi di hari Senin umumnya itu 1000 transaksi. Tiba-tiba minggu ini transaksinya cuma 500. Nah, itu bisa menjadi sebuah sinyal buat tim untuk memeriksa kondisi sistem. Jangan-jangan ada masalah di sistem kita. Gitu ya. Nah, kemudian selain metrik ada apa lagi? Ada data apa lagi yang bisa kita tarik? Ada juga data log. Ya, log ini jurnal. Dia jurnal yang berisi event atau kejadian-kejadian yang terjadi di suatu sistem, ya, di suatu sistem, aplikasi atau komponen. Nah, biasanya kalau kita menggunakan framework tertentu atau komponen tertentu seperti Postgres atau MySQL database, itu biasanya mereka sudah mengeluarkan log dengan format khusus ya, yang muncul di sebuah file atau di jurnal Linux. Ya. Nah, ini kadang-kadang juga logs ini dikategoriin ya. Kalau untuk aplikasi atau framework yang lebih mature, biasanya lognya sudah lebih rapi dan dikategoriin ada yang error, ada yang warning, ada yang info. Jadi nggak semuanya itu menunjukkan adanya error. Kadang-kadang ada informasi ekstra juga yang bermanfaat gitu ya buat buat kita. Sama ada satu lagi trace. Untuk sekarang kita nggak akan bahas lebih dalam tentang trace. Trace ini mungkin secara singkat merupakan metrik yang bisa kita pakai untuk mengikuti journey
seorang user ketika menggunakan aplikasi atau journey sebuah request ketika menggunakan aplikasi kita. Trace ini biasanya bermanfaat kalau sistem kita sudah semakin kompleks, mungkin microservice atau servicenya ada banyak gitu ya. Cuman untuk sekarang kita nggak fokus ke sini dulu ya. Nah, kalau dari semua jenis data yang bisa kita tarik dan analisa ini, kita mau pilih satu untuk kita kupas lebih detail hari ini, maka kita pilih yang mana nih kira-kira? Nah, kalau dari saya, hari ini saya akan pilih APM ya atau application metrics. Nah, kenapa hari ini saya pilih APM? Ya bukan berarti saya nggak akan bahas yang lain nanti ya. Untuk sekarang saya pengen bahas APM. Jadi gini, ini pengalaman saya pribadi sih. Di beberapa kesempatan ketika saya berinteraksi dengan beberapa pihak di Indonesia, itu banyak yang belum mengimplementasikan APM. Padahal dengan APM ini mereka bisa mendapatkan banyak manfaat untuk optimalisasi atau istilah trennya sekarang scaling ya. Jadi kalau misalnya kita mau scaling itu sebenarnya nggak untuk kebanyakan hal ya, untuk 80% hal itu tuh nggak ribet-ribet. Kalau kita punya sistem monitoring yang baik, salah satunya dengan APM, scaling itu gampang karena APM itu akan membantu kita mengidentifikasi bottleneck seperti query yang kurang optimal atau mungkin ada interaksi yang terlalu yang tidak relevan dengan user. Dalam contoh gini deh, misalnya nanti kita akan lihat contohnya menggunakan APM ini. Kalau misalnya ada sebuah halaman yang mungkin informasinya terlalu padat, tidak ada pagination, itu kan sebenarnya memberatkan aplikasi. Dan itu biasanya nanti teridentifikasi di APM ketika ada halaman-halaman tertentu yang memakan waktu yang lama gitu ya. Oke, ini enaknya kita coba aja ya. Coba kita untuk nextnya saatnya kita ngoprek nih. Nah hari ini kita akan pilih dua APM ya, yang saya sudah setup sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Ada New Relic dan Elastic APM. Nah, kenapa saya pilih dua ini? New Relic merupakan salah satu pemain SaaS APM yang cukup tua, sudah lama dia, dan cukup populer, integrasinya banyak gitu ya. Cuman dia punya satu kekurangan, harganya lumayan mahal, walaupun New Relic baru mengganti sistem pricing mereka. Jadi sebelumnya New Relic itu kita bayar per jumlah server, sekarang dia ganti bayar per jumlah user. Kalau nggak salah sekarang biayanya itu per jumlah user itu $99. Tapi ada masa trial untuk kita coba. Ya memang kalau untuk perusahaan sebenarnya make sense ya. Tergantung dengan aplikasinya tapi harga segitu sebenarnya make sense karena dengan kita menggunakan APM nanti akan dapat banyak manfaat. Nah, alternatifnya juga ada sekarang yang open source ya. Elastic APM ini ada versi open source-nya, bisa kita install sendiri, bisa kita host sendiri dan kurang lebih fungsinya sama dengan New Relic. Agentnya juga lumayan lengkap. Oke, sekarang kita coba ngoprek aja. Ini saya sudah siapkan sebuah aplikasi Ruby sederhana. Ya, ini sebenarnya nggak harus Ruby ya. Bahasanya bisa apapun, bisa Python, bisa PHP, bisa Golang. Ini kebetulan aja saya bikin yang cepat aja. Cuman sekedar kita bisa tes ya. Ini saya gedein sedikit dulu. Oke, ini saya datanya udah saya isi dengan data dummy, ada 1000 record di sini ya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah ini folder sampel aplikasinya sudah saya sambungkan dengan database Postgres ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini dia sudah membuka ke halaman ini, bisa kita refresh. Ini belum ada pagination ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu sebentar ya. Ini oke. Ini aplikasinya masih nyala. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita menginstall New Relic ya? Kita sekarang coba New Relic dulu. Gimana cara kita menginstall New Relic di sini? Jadi kalau kita lihat di halaman New Relic ini, kita mulai dari awal. Nah, ini New Relic ini baru ganti tampilan, jadi saya sebenarnya agak agak kagok nih pakai tampilan yang baru ini. Oke, nah di sini ada menu di atas ya. Di sini kita pilih APM. Oke, nah di sini kita pilih APM. Sebenarnya tadi saya sudah integrate sih aplikasi yang tadi, tapi nggak apa-apa. Saya mau kasih lihat cara nambahin yang baru. Di sini ada add more ya. Nah di sini saya mau kasih lihat New Relic ini agent dan integrasinya lumayan kaya. Jadi
Kalau teman-teman punya aplikasi dengan bahasa yang berbeda-beda, bisa lihat di sini pilihannya udah lumayan banyak. Bahasa-bahasa yang populer seperti PHP, Java, .NET, Node.js, Ruby, Python, Golang, ini udah ada semua dan C juga sudah ada. Jadi tinggal kita pilih aja kita mau integrasi dengan apa. Karena kita sekarang Ruby, kita pilih yang Ruby. Ini sangat mudah sekali ya. Tinggal kasih nama aplikasinya. Ini kalau khusus Ruby ya. Ditanya ini sistem pluginnya pakai bundler atau tidak. Kalau saya bilang pakai, itu tinggal taruh satu line ini dan ketik bundle install, langsung terinstall. Terus dia ngasih satu konfigurasi di sini yang bisa kita download. Ini dipindahin ke file di folder di Ruby ini ada satu folder namanya config. Masukin ke New Relic. Ya, seperti ini. Mudah sekali ya. Setelah ini sudah masuk ke sini, saya install pluginnya dengan perintah bundle install. Kemudian servernya saya restart ya. Ini sudah saya restart, tadi saya restart sekali lagi aja. Ini udah langsung dia masuk metriknya ke New Relic. Ini saya tinggal refresh aja yang banyak. Atau mungkin supaya kelihatan ya. Ini saya udah install AB di sini. Coba ya. Oke. Saya udah install AB di sini. Ya, ini kita nggak usah banyak-banyak dulu, 100 panggilan aja untuk menampilkan halaman user. Ya. Nah, ini sambil kita nunggu, kita coba lihat halaman New Relic-nya. Halaman yang ini ya. Oh, bukan, ini yang Elastic. Oke, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini kan aplikasinya sudah dipasang ya. Jadi begitu itu di restart, kita refresh nanti otomatis dia entry-nya muncul. Kita bisa langsung lihat di sini. Nah, ini yang disebut dengan APM ya. Jadi kalau APM itu dia bisa melihat request yang masuk dan dia bisa membreakdown request tersebut dipakai untuk ngapain aja. Jadi kalau di sini dibilang middleware yang warna ungu ini, kemudian Ruby itu melakukan pemrosesan di sini dan ada sedikit di sini Postgres. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Yang bisa kita simpulkan dari sini adalah waktu yang habis itu paling banyak terpakai untuk proses Ruby. Ya, proses Ruby itu artinya logic di aplikasinya. Jadi bukan query, bukan middleware nih kalau istilah Rails itu adalah plugin-plugin tambahan yang mempengaruhi request ya. Jadi bukan di situ juga tapi benar-benar di Ruby-nya. Nah, ini ya kebetulan ini saya lumayan paham Rails, jadi saya tahu kenapa kira-kira Ruby-nya besar. Itu karena kita nggak punya pagination di sini. Ya, jadi si servernya itu dipaksa untuk merender 1000 record. Jadi setiap kita refresh, setiap kita tadi AB memanggil ini, dia melakukan request. Dia merender halaman ini secara berulang-ulang. Itu kenapa Ruby-nya besar di sini ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa analisa lebih lanjut, ya kan? Saya juga sering ngalamin kejadian di mana Ruby-nya kecil, middleware-nya kecil, tapi Postgres-nya besar. Nah, itu bisa kita analisa lagi. Ada problem, mungkin query-nya kurang optimal, itu bisa dilihat di sini. Kalau kita mau lihat lebih detail, kita bisa klik ini. Kita klik ya. Ini nanti dia berubah, pindah ke halaman transaction. Di sini kita bisa lihat. Di sini ada detail throughput, berapa request per menit, terus transaction yang terjadi ya. Dan ini dia biasanya ngebandingin nih. Untuk tiap elemen ini butuh waktu berapa persen. Ya. Ini bisa di sort juga. Saya mau lihat request yang paling memakan waktu, yang paling lamban, yang paling throughputnya tinggi. Nah, ada konsep namanya updex. Nah, ini kita balik dulu deh ke halaman yang tadi. Kalau di New Relic tuh ada konsep namanya updex. Jadi updex ini adalah kalau misalnya kita set parameter di New Relic-nya, defaultnya itu setengah detik ya. Parameter ini menunjukkan
berapa waktu yang di-expect oleh user untuk membuka halaman ini. Nah, defaultnya dia 0,5 detik untuk halaman web page biasa. Kalau dia lewat dari 0,5 detik, maka akan dikasih skor yang rendah, gitu ya. Nah, ini dia dikasih skor rendah. Kenapa dikasih skor rendah? Berarti performa aplikasi kita tidak sesuai dengan parameter yang sudah kita set, yaitu setengah detik, ya. Kebetulan memang ini aplikasi Railsnya dalam mode development tadi memang belum dituning, belum dituning dan belum di config sama sekali, belum ada pagination juga. Ya. Pagination tuh memegang peranan penting karena saya dulu pernah ngalamin kejadian di mana kita lupa pasang pagination di satu halaman, akhirnya aplikasinya itu lemot buat semua orang yang akses karena tidak ada paginationnya. Jadi jangan lupa. Itu salah satu low hanging fruit yang lumayan penting ya. Nah, anyway, dari sini kita bisa lihat seperti itu. Di sini juga ada hostnya. Jadi kalau misalnya servernya ada satu, di sini muncul satu ya. Bisa kalau ada 5 atau lebih dia akan muncul lebih banyak di sini. Ini ada response time dan throughput untuk tiap host ya. Jadi walaupun dia namanya APM, tapi ada beberapa metrik yang juga dia olah ya. Contohnya tadi query. Query juga di sini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada menu database juga. Kalau kita klik di menu database, ya, ini lumayan detail ya. Query-querynya akan muncul di sini. Oke. Nah, oke. Ini untuk New Relic ya. Nah, coba kita bandingin sama yang Elastic. Ya. Kalau Elastic memang agak sedikit ribet karena kita harus install sendiri. Kalau New Relic itu kan udah hosted ya. Kalau Elastic ini kita harus install sendiri. Untungnya panduannya sangat gampang. Ya, mungkin kita lihat dulu arsitekturnya seperti apa kalau pakai Elastic. Nah, Elastic ini dia komponennya itu ada beberapa ya. Jadi dia menggunakan Elasticsearch sebagai database dan sekaligus untuk melakukan indexing. Kemudian juga ada Kibana untuk menampilkan dan juga ada APM server dan ada agentnya. Jadi mirip dengan New Relic, ada agentnya berupa gem yang harus diinstal. Kemudian gem ini harus diteruskan ke APM server. APM server ini melakukan filtering, ada pre-processing dan kemudian dia meneruskan lagi ke Elasticsearch untuk diolah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk instalasi ini nanti teman-teman bisa langsung buka dan ikuti sendiri, tidak terlalu sulit, tapi memang Elastic ini terkadang memiliki kebutuhan hardware yang cukup tinggi. Jadi coba dicek RAM-nya cukup ya. Kalau enggak dia kadang-kadang suka crash ketika diinstal gitu. Nah, kemudian proses instalasinya di aplikasi hampir mirip. Kita tambahin sebuah gem Elastic di sini. Kemudian ada file Elastic APM di sini, yang mana kita mengarahkan ke server lokal kita, server Elastic APM server yang sudah nyala. Kita restart dan dia langsung nanti muncul, ya, muncul seperti ini. Ini sama dengan yang tadi, maksudnya ini sama-sama APM, tapi karena vendornya berbeda, tentu tampilannya juga beda, tapi kurang lebih informasinya menyerupai ya. Jadi ada berapa request per menit juga, ada durasi transaksi dan sebagainya. Ini kayaknya kita perlu waktu khusus nih buat ngebedah fitur-fiturnya ya. Untuk sekarang kita bahas konsep dulu ya, yang lebih di permukaan. Gitu. Oke. Ya. Ini ya. Ini bisa dilihat ya, bisa dia tergantung, bisa kita konfigurasi ya. Berapa lama metrik-metrik ini akan disimpan, karena tentunya semakin lama kita menyimpan, maka Elasticsearch-nya juga butuh tempat penyimpanan yang lebih besar juga. Gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Kita tadi sudah melihat perkenalan sedikit tentang APM. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa pengawasan aja cukup? Ya. Sekarang yang saya tanya balik gitu ya. Emangnya kita mau mantengin dashboard selama berjam-jam seperti video YouTube yang
nggak ngapa-ngapain 2 jam itu yang dapat 3 juta pengguna? Emang mau seperti itu ya? Saya mikirnya gini sih, sebenarnya daripada kita invest ya untuk bikin command center yang canggih dengan ratusan monitor yang besar, itu tuh lebih baik kita invest bukan untuk itu, melainkan untuk alert ya. Kita lebih baik invest sumber daya yang besar untuk membangun alert dengan parameter yang paling optimal. Nah, gimana sih parameter alert alert yang canggih ya? Jadi daripada kita bikin banyak monitor, kita nongkrongin 24 jam ganti-gantian untuk ngelihat apa ada anomali atau enggak, lebih baik kita invest ke alert. Alert dengan signal to noise ratio yang besar. Artinya eh, alertnya itu benar ya, positif. Jadi beneran memang ada kendala sehingga kita harus melakukan suatu aksi untuk melakukan koreksi, dan alert ini menuju ke orang yang tepat. Jadi tidak di-blast ke semua orang di tim, tapi ini langsung menuju ke orang yang tepat. Nah, lebih baik invest ke situ. Karena itu jauh lebih efisien, apalagi kalau tim kita sudah besar, aplikasi kita sudah semakin kompleks gitu. Jadi step berikutnya ya, kita udah punya metrik yang canggih, kita udah punya APM, jangan lupa pasang alert. Mungkin kasih lihat sedikit kalau di New Relic itu di sini ada, sepertinya ada menu alert di sini. Error ya. Dari error ini, nah ini ada menu error sama violation. Nah, violation ini dia nanti yang kita bisa masukin parameter. Sepertinya di sini ya. Ini manage alert policy ya. Nanti di sini kita bisa set kalau misalnya jumlah error lebih banyak dari sekian pada satu waktu, jika response time melebihi dari sekian milisecond pada satu waktu, itu semua bisa diatur di sini supaya kita nggak perlu mantengin dashboard berjam-jam. Nanti kita akan dapat alertnya bisa melalui email, bisa melalui Slack, bisa melalui berbagai kemungkinan integrasi yang lain gitu. Ini agak lemot nih, Relic. Ya, ini bisa bikin policy ya. Nah, ini nanti mungkin perlu ada sesi khusus nih buat ngoprek ini. Sama di Elastic juga dia punya alert juga harusnya. Ini jujur belum saya jarang make nih kalau Elastic karena kantor bayarin yang New Relic. Kalau kantor nggak bayarin saya juga pakai Elastic karena Elastic bisa kita setup sendiri. Oke, ya kita butuh alert. Nah, kesimpulan ya. Kita udah bahas tentang data-data yang bisa kita tarik dan kita awasi untuk performa dan ketersediaan. Ya, kita juga sudah bahas bahwa nggak cukup sampai narik data doang. Ya, kita juga perlu setup alert, alert yang optimal dan efisien, sesuai, benar ada error, dan menuju ke orang yang tepat. Nah, cuman kita belum masuk nih. Contohnya baru APM, masih ada sistem matrix. Nanti seru nih, kita bisa bahas Prometheus dan stack-stack lain. Masih ada business metric, masih ada tracing, masih ada log. Ya. Kita juga belum nyentuh konsep observability, di mana kita percuma udah bikin sistem yang canggih-canggih ya. Platform metric, trace, dan log yang canggih-canggih udah kita pakai. Tapi kalau sistem kita pada dasarnya itu tidak mudah untuk diobserve, tidak mudah untuk diawasi, maka sama aja bohong. Contoh sistem yang tidak mudah diawasi. Sistem yang mengeluarkan log yang terlalu ribut, noisy, dan tidak relevan. Jadi dia mungkin ngeluarin log info, dan nggak ada yang relevan. Akhirnya sistem logging kita kebingungan sendiri, penyimpanan data yang dibutuhkan jadi besar, terus alert yang kita susun malah jadi bunyi terus-menerus, sehingga membuat kita fatigue tuh jadi uh, kebanyakan dapat alert malah jadi bodo amat gitu ya. jadi jadi gitu sih. Jadi itu ada konsep menarik juga, observability. Gimana caranya bikin aplikasi yang mudah untuk diawasi. Nah, itu nanti itu juga agenda tuh berikutnya bisa kita bahas juga gitu. Oke, sekian aja episode 001 mengenai mengawasi performa dan ketersediaan sistem. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, usul, saran, koreksi, bisa reply di komen video ini atau tweet @giosakti. Ya, terima kasih.